Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton terus Hi Guys Official, subscribe, like, share, and comment. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi Guys Official, mantap. Tonton terus. Yes, kita sekarang berada di rumah almarhum Linda, istrinya Ustadz Jamal. Sebentar lagi kita akan mendengarkan Tuan Guru Ustadz Abdul Samad akan memberikan tausiah dalam kegiatan pada malam hari. Ayo kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita hormati keluarga besar dari saudari kita almarhumah Linda binti Bapak Muslim Tanjung. Ustadz Jamal beserta kedua putra beliau Bima dan Deva. Hadir juga bersama kita sahabat-sahabat Bapak Bupati Indragiri Hulu sempat hadir di tengah kesibukan beliau. Orang-orang tua kita, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, jiran, tetangga, kawan, sahabat, semua yang berhadir ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua ruh saya, ruh bapak, ruh ibu, semua berkumpul. Lalu ketika itu Allah bertanya kepada semua ruh itu dengan satu pertanyaan. Kata Allah Ta'ala, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Ketika itu semua ruh itu menjawab serentak dengan satu jawaban. Qalu bala syahidna, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Itulah persaksian yang pertama sebelum kita bersaksi dalam sholat asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kalau ada mu'allaf baru masuk Islam di Masjid Raya An-Nur sebelum sholat Jumat diumumkan nanti Bapak Ibu semua yang hadir selesai sholat ini jangan pulang dulu karena kita akan menyaksikan orang bersyahadat. Itu persaksian ketika ruh sudah masuk ke dalam jasad. Adapun ketika ruh masih berbentuk ruh, belum ada kuku, belum ada darah, belum ada daging, belum ada bulu, belum ada jasad, baru ruh murni, maka pada saat itu dia sudah bersaksi di hadapan Allah. Kata dia, bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Tuhan kami. Itulah kenapa semua orang, kata Nabi, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah, semua anak-anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Kata Abu Hurairah, makna fitrah itu fitratul Islam, anak itu sudah Islam. Makanya kalau ada anak kecil ayahnya tak Islam, bayi atau keguguran atau balita meninggal, maka dia masuk surga karena dia sesungguhnya adalah Islam, Muslim, karena dia belum pernah ada murtad, na'udzubillah, belum ada akalnya. Itulah antara saya dengan anak-anak kecil ini di alam ruh sebaya. Mereka tidak lebih muda, saya tidak lebih tua. Antara saya dengan atuk saya, dengan ayah saya, sama. Karena ruh itu umurnya sama semua. Tidak ada ruh yang baru, tak ada ruh yang lama. Dia menunggu antrian di alam ruh itu. Disebut dengan alam arwah. Karena bentuk kalau satu ruh, kalau banyak arwah. Jadi ada orang mengatakan arwah apa arwah? Kalau satu ruh, kalau banyak arwah. Makanya ila arwahi. Biasanya kalau mengirim Al-Fatihah, wa ila arwahi, kepada ruh-ruh. Karena ruh ramai, banyak. Berapa lama kita di alam ruh itu? Wallahu a'lam bishawab. Selesai berada di alam ruh tadi, pindah. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah.
dalam bentuk air 40 hari, summa yakunu 'alaqatan mithla dzalik, berubah dalam bentuk darah 40 hari, summa yakunu mudghatan mithla dzalik, dalam bentuk daging 40 hari. 40 hari air, 40 hari darah, 40 hari daging, 120 hari umur janin dalam kandungan. Summa yursalul malaku, dikirim Allah lah malaikat membawa ruh. Itu salah satu dalil bahwa tak semua malaikat itu ada namanya. Ada malaikat ada malaikat Munkar Nakir, ada malaikat Malik, ada malaikat Ridwan, ada Mikail, Israfil, Israel, Jibril. Tapi ada malaikat yang tak ada namanya, yaitu salah satu contoh, malaikat yang membawa ruh dari alam arwah masuk ke alam rahim. Saya kebetulan ditakdirkan Allah masuk ke dalam rahim ibu saya. Saya tak pernah minta dia menjadi ibu saya, dan dia pun tak pernah minta saya menjadi anak dia. Itu semua rahasia Allah SWT. Kalau begitulah kita memahami tauhid keyakinan ini, maka tak ada ibu yang membenci anaknya, dan tak ada anak yang membenci ibunya. Kenapa? Karena mereka tidak saling memilih. Allah yang sudah memilihkan. Maka dia peluk anaknya itu, dia katakan, Allah yang sudah memilihkan engkau menjadi anakku. Dan anak pun memeluk ibu, Allah juga yang sudah memilih engkau menjadi ibuku. Itu semuanya adalah rahasia ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. 9 bulan 10 hari di dalam kandungan tadi, itu membuktikan bahwa ruh itu di alam arwah hidup, di alam rahim hidup, berdeguk, berdetak jantungnya, menendang kakinya, bergerak dia terasa oleh ibu hamil. Lalu setelah 9 bulan 10 hari menurut normalnya, yang kurang dari itu disebut prematur, ada juga yang lebih daripada itu, dikhawatirkan meninggal ibunya. Sekarang ada operasi sesar namanya, dibedah, lalu kemudian lahir ke alam yang ketiga. Alam ketiga ini disebut dengan alam dunia. Dunia artinya dekat. Kenapa disebut alam ini dekat? Karena inilah alam yang paling dekat dengan kita. Dunia ini juga artinya rendah. Kenapa alam ini disebut rendah? Karena ada alam yang tinggi, alam yang mulia. Dan kita semua hafal ayatnya, walal akhiratu khairul laka minal ula, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih mulia, akhirat itu lebih kekal, akhirat itu lebih tinggi. Maka ini disebut dengan dunia. Berapa lama kita di sini mengikut Nabi Muhammad SAW? 63 tahun. Bak kata orang Melayu, mombang jatuh, kelapa pun jatuh. Mombang kelapa muda jatuh, kelapa tua jatuh. Kalau kita tegak di bawah pohon kelapa, kita tengok ke bawah, jangankan kelapa tua, mayangnya pun jatuh. Lan tamuta nafsun, tidak ada orang meninggal qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha, sebelum ajalnya sempurna, sebelum rezekinya sempurna. Kenapa orang meninggal? Karena darah tinggi, karena demam, karena COVID, karena diabetes. Itu hanya penyebab saja. Itu hanya alasan medis saja. Tapi kalau menurut tauhid, orang meninggal karena sudah lengkap rezekinya. Kenapa dia disebut meninggal? Karena dia meninggalkan dunia ini. Kenapa dia disebut dengan mata yamutu, maut, mati? Mati itu dari kata bahasa Arab artinya sakana, tenang. Makanya orang kalau pergi ke laut tak ada angin, bahasa Arabnya mata arrihu, mati angin, artinya tak ada gerakan. Jadi mati itu bukan macam batu nih, batu benda mati. Bukan begitu maksud mati itu. Karena ruh tak pernah mati. Di alam arwah dia hidup, di alam rahim dia hidup, dan di alam dunia ini pun dia hidup. Hidupnya sekarang dia di dalam jasad.
ruh saya masuk ke jasad saya, ruh Ustadz Jamal masuk, dan kata Nabi, al-arwahu junudun mujannadah. Ruh itu macam pasukan bala tentara. Fama ta'arafa minha talaf. Kalau ruh itu punya kesamaan, dia mudah dekat, mudah akrab. Wa ma tanakara minha ikhtalaf. Tapi kalau ruh itu punya banyak perbedaan, tak bisa dia merapat. Diumpamakan macam bala tentara. Ada angkatan laut, ada angkatan darat, ada angkatan udara. Sebelum upacara 17 Agustus, ini bercampur. Bercampur semua, ini tentara, ini angkatan laut, tapi begitu upacara sudah dimulai, masuk inspektur upacara, maka ketika itu ruh akan bersama dengan yang banyak kemiripan. Angkatan darat tidak akan mungkin masuk ke barisan angkatan laut. Angkatan laut tak mungkin masuk ke barisan angkatan udara. Dan kita merasakan itu. Apakah kita bersaudara kandung, atau berkawan, atau berjiran. Ada orang-orang yang hati kita itu dekat saja. Mudah kita akrab. Saya sendiri yang banyak menjumpai orang, macam-macam saya jumpai. Ada jenis orang itu tamu kah dia, pejabat kah dia. Baru kita ngobrol dekat, akrab. Tapi ada orang yang susah. Itu sudah disebutkan dalam Nabi. Karena ruh itu, ada model ruh itu. Burung akan hinggap di dahan yang sama kalau dia sejenis. Sama-sama burung merpati. Tak mungkin burung gagak akan hinggap di dahan yang sama dengan burung elang, tak mungkin. Nah, dia akan sama. Jadi ketika kita ini sama-sama, kami dengan Ustadz Jamal di Yayasan Tabung Wakaf Umat, sama-sama di mengelola pendidikan, itu kata orang tua-tua kita dulu, ada 4 yang tak bisa kita rencanakan. Langkah, rezeki, pertemuan, maut. Itu bukan kuasa kita, itu kuasa Allah SWT. Jadi macam mana kami berjumpa, saya masuk ke IAIN tahun 96. Kebetulan karena kami sama-sama dari Indragiri Hulu, akhirnya kenal, akrab, berkawan. Lalu kemudian tahun 97-98 saya meninggalkan IAIN, saya pergi ke Mesir, habis itu ke Maroko. 2008 acara di rumah Pak Herman Abdullah, wali kota. Waktu itu pembekalan mau safari Ramadan, Ustadz Jamal berjumpa balik, kawan balik, jumpa dengan Ustadz Ferry, jumpa lagi dengan kawan-kawan, dan almarhumah adalah sahabat kami satu angkatan, sahabat baik. Dan kami sudah berkawan 30 tahun, dari tahun 1996, 2026, 30 tahun berkawan, tak pernah ada kata-kata menyinggung perasaan, menyakiti hati, tak ada. Bahkan kenangan terakhir ketika kami sama-sama mengadakan reuni pada hari Ahad. Hari Ahad 16 Agustus kami mengadakan reuni, berkumpul bersama. Kebetulan Ustazah Fatimah datang, beliau duduk di belakang. Duduk di belakang, semua kami di depan. Rupanya almarhumah ini menengok Ustazah di belakang, dia yang udah duduk di depan, mundur dia ke belakang, mengawani dengan Ustazah di belakang, bercerita. Dan mereka selalu memang berkirim WA. Setiap ada momen-momen besar, Ustazah doakan anak kami mau masuk fakultas kedokteran. Dia mudah, mereka mungkin ruhnya sudah punya keakraban, kedekatan. Lalu kemudian ketika kami akan makan, saya tengok ada menu cincang ayam. Lalu beliau masukkan ke mangkok, kata dia, letakkan dengan Ustadz. Karena Ustadz Somad selalu, beliau kalau ada tamu bawa kawan, sahabat, teman dekat ke tempat cincang ayam. Nah, jadi hubungan kami baik. Saya pun beberapa kali datang ke rumah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita di alam yang ketiga ini. Mudah-mudahan nanti itu salah satu tanda di alam yang terakhir nanti pun kita akan bersama juga di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rupanya Allah janjikan beliau lahir 1976 dan wafat tahun 2026. 50 tahun. Pas 50 tahun. Wafat artinya penuh. Wafat itu bukan mati. Wafat itu artinya penuh.
Dalilnya innama tuwaffawna, artinya wafat. Apa makna penuh? Kalau kita menuangkan air ke dalam botol, kalau dia penuh, air itu bertahan atau pindah? Pindah dia. Begitu juga lah kalau kita udah penuh di alam ini, penuh rezeki, penuh umur, akan pindah ke alam berikutnya. Makanya kalimat yang betul adalah selalu diucapkan, sudah berpindah ke alam barzah, sudah meninggalkan kita, sudah kembali. Kenapa disebut kembali? Karena memang ini bukan tempat kita. Ini bukan tempat kita. Ini hanya sebagai tempat lalu saja, tempat lewat saja. Makanya ketika roh itu keluar dari jasad, apa kata malaikat? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i. Irji'i dia balik. Ini bukan tempat engkau. Tempat engkau di sana. Ayo balik. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah. Kira-kira orang di perantauan kalau balik ke kampung senang atau susah? Senang. Itulah kenapa orang meninggal itu wajahnya tersenyum. Macam mana tadi nampak sahabat-sahabatnya bercerita, melihat wajahnya cerah, wajahnya bersih, wajahnya tersenyum. Kenapa? Kenapa orang-orang baik itu? Dan saya tanya, macam mana sakaratul mautnya? Seperti hanya tertidur saja. Di antara tanda-tanda orang yang husnul khatimah. Uzkuru mahasina mautakum. Orang-orang yang sudah meninggal itu, maka sebutkanlah kebaikan-kebaikannya. Saya bersaksi bahwa selama kami berkenalan dengan baik, maka insya Allah almarhumah orang baik dan almarhumah husnul khatimah, insya Allah. Jangan habiskan air mata untuk menangisi orang yang sudah pergi, karena dia sudah melewati 3. Yang pertama, dia sudah husnul khatimah. Yang kedua, dia sudah merasakan sakaratul maut. Yang ketiga, dia sudah melihat malaikat maut. Tapi sisakanlah sedikit air mata untuk kita, karena kita belum tentu lulus melewati yang 3 ini. Tapi insya Allah kalau kita banyak mengambil pelajaran, kita pun akan lulus melewati yang ketiga ini, insya Allah. Jadi selama masih tersisa waktu ini, beliau pernah bercerita ke Ustazah Fatimah, kata dia, saya sakit kepala. Jadi sebetulnya kita ini, kata almarhumah, kita ini hanya menunggu giliran saja. Jadi rupanya dia selama ini dalam menjalani hidup ini, dia menganggap dia hanya sedang menunggu giliran, macam orang arisan, macam orang mengantri panjang dalam satu urusan sampai gilirannya. Jadi dari ucapannya itu tauhid yang kuat bahwa dia sudah siap. Kalau Ustadz mengatakan bahwa kematian itu hanya menunggu giliran, itu hanyalah janji Allah, tapi kenapa waktu di pemakaman itu Ustadz menangis? Saya tidak melihat Deva itu sebagai Deva. Waktu itu saya sedang menengok Bima dengan Deva itu. Saya menengok Sami dengan Sadim. Anak yang dulu dibesarkan, dipeluk. Tiba-tiba saat itu anak itulah yang memeluk jenazah. Itulah yang saya juga manusia. Tak bisa saya mengendalikan perasaan saya. Itulah maka saya sedang melihat 2 anak ini, macam mana anak saya, macam mana sayangnya anak saya ke ibunya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah sampai janji, innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Tidak ada manusia meninggal di alam dunia ini di luar kuasa Allah Ta'ala, di luar kendali tak ada. Karena Allah tidak pernah salah. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala salah. Nah, jadi kalau ada orang meninggal dunia, itu memang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Allah menciptakan makhluk namanya qalam, dan Allah memerintahkan kepada qalam. Allah bersumpah di Al-Quran, wal qalami wa ma yasturun, demi qalam. Kata Allah Ta'ala kepada qalam, wahai qalam, uktub, tulis. Tertulislah di Lauhil Mahfuz bahwa almarhumah akan meninggal dunia pada usia 50 tahun menurut hitungan Januari Februari, sebetulnya lebih kalau dihitung menurut Muharram Safar Hijriah. Jadi sudah, itu semua sudah
Itulah yang selalu ditanamkan ke dalam pikiran kami sebagai sahabat dan semua kita yang menyayangi almarhumah, bahwa kita sayang kepada almarhumah ya, tapi ada yang lebih sayang. Yang lebih sayang kepada beliau adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai janjinya sudah di alam dunia, lalu kemudian pindah ke alam yang keempat. Alam itu disebut dengan alam barzakh. Ini air laut, ini air sungai. Kenapa air laut dari Selat Malaka itu tak masuk ke Sungai Siak? Kalau masuklah air laut dari Selat Malaka itu ke Sungai Siak, masinlah air Sungai Siak itu, masinlah air tanah Pekanbaru ini. Mati kita tak bisa minum. Kenapa air laut itu tak masuk? Maka dalam surat Ar-Rahman disebutkan Allah, bainahuma barzakhun. Antara air laut dengan air sungai ini ada namanya barzakh. Itulah kenapa alam itu disebut dengan alam barzakh, karena dia tidak disebut akhirat. Karena dunia belum kiamat. Tapi dia tidak disebut dunia karena dia sudah pindah dari dunia. Maka alam pemisah antara dunia dengan akhirat namanya alam barzakh. Nama dia yang lain disebut dengan alam kubur. Karena jasadnya sudah dikubur. Macam mana ruh itu keluar dari jasad? Macam embun menetes di ujung daun. Nih daun nih embun malam, subuh besok kita tengok bertumpuk air tu di tengah, menetes di ujung daun lembut. Begitulah ruh tu keluar dari jasad orang beriman. Itu kenapa kita selalu minta kepada Allah, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratul maut. Dari cerita Ustaz Jamal, maka saya yakin bahwa ruh almarhumah keluar dari jasad itu macam embun menetes di ujung daun. Macam orang tidur saja. Tidur. Almarhumah emak saya pun begitu juga. Sampai tak tahu apakah dia meninggal itu di rumah, atau di jalan, atau waktu diperiksa di rumah sakit. Tak sadar. Macam tidur. Itulah kematian yang paling indah. Kenapa? Karena tak terlalu nampak sakit. Zohirnya kita menilai begitu. Hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Kita hanya selalu minta kepada Allah, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau engkau takdirkan aku masih hidup besok pagi, bertambah amal soleh. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau engkau takdirkan aku mati malam ini, biarlah kematian ini membuat aku berhenti dari segala dosa-dosa. Nah, jadi orang beriman itu tak pernah takut, karena memang itu sudah janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah ruh itu berpindah ke alam barzakh, dia melewati apa yang disebut dengan pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Maka dianjurkan sunnah hadis riwayat Imam Abu Umamah Al-Bahili membacakan talqin. Hadis tentang membacakan talqin mayat, idza ja'akal malakani al-muwakkalani, kalau datang dua malaikat bertanya kepadamu, man rabbuka, man nabiyuka, ma qiblatuka, man imamuka, man ikhwanuka, faqul rabbi Allah. Itulah yang saya bacakan kemarin pada bagian kepala itu, karena membacakan talqin itu hukumnya sunnah. Untuk yang sudah meninggal sebagai doa, untuk yang masih hidup sebagai pelajaran. Jadi tak boleh kita meninggalkan jenazah itu begitu saja. Maka kata Nabi SAW, salu lahut tasbit, doakan orang saudaramu yang sudah meninggalkan kamu itu tasbit, supaya dia kokoh menjawab pertanyaan malaikat. Lalu setelah itu kemana pergi ruh itu? Ikhtilaf ulama. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, ruh orang-orang yang beriman itu masuk ke dalam surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi katanya belum masuk surga. Masuk surga itu nanti setelah tiup sangkakala, hari kiamat, berdiri lagi di padang mahsyar, nanti timbangan amal, meniti titian siratal mustaqim. Itu masuk surga sebagai balasan amal. Adapun ruh ini masuk ke dalam surga adalah sebagai fase penantian. Menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, imam yang keempat mazhab Hambali. Orang baik masuk ke surga, orang jahat masuk ke dalam neraka. Sedangkan menurut Imam Malik bin Anas, kata Imam Maliki,
dhahabat haitsu sya'at mursalatun al arwahu mursalatun haitsu sya'at. Ruh itu pergi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan kemarin waktu kami sedang tawaf di Ka'bah nampak saya macam almarhum ayah saya, persis Pak Ustadz. Mungkin dia pakai pendapat ini karena ruh itu bisa pergi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi pendapat ini berbahaya karena nanti orang akan mengklaim menjumpai orang padahal sebetulnya itu bukan ruhnya tapi jin qarin yang mengikutinya. Karena manusia itu ketika dia lahir ada satu jin yang menyertainya. Orang yang selalu menyertai bahasa Arabnya qarin. Kemana pergi bersama, maka disebut dia dengan jin qarin. Maka pendapat ini bahaya untuk difahami masyarakat umum. Karena kalau nanti orang mengaku-ngaku nampak ini, nampak ini, nampak ini. Sebaiknya tidak, kita serahkan. Masalah ruh ini, saya ceritakan ini karena ada ulama yang membahas. Kitab yang paling lengkap membahas tentang ruh ini ditulis oleh dua imam. Imam yang pertama namanya Imam Al-Qurtubi, nama kitabnya At-Tadhkirah, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Imam yang kedua namanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, nama kitabnya adalah Ar-Ruh, sudah kita bedah dulu di Masjid An-Nur pada bulan suci Ramadan. Ensiklopedia ruh. Jadi ruh ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ruh masih menjawab salam kita. Itulah kenapa kita ketika lewat di makam mengucapkan Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustaakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Ruh masih menengok perbuatan. Jadi perbuatan saya malam ini ditengok oleh ruh mak saya, ayah saya. Dalilnya adalah satu ayat Quran, yang kedua hadis Nabi. Mana ayatnya? Ayatnya adalah wa qul i'malu, beramallah kamu, fasayarallahu, yang menengok amal kamu ada tiga. Yang pertama Allah, yang kedua wa rasuluhu, Rasulullah. Rasulullah ini menengok amal kita malam ini. Yang ketiga adalah wal mu'minun. Wal mu'minun di situ menurut tafsir Ibnu Katsir, kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, nama tafsirnya tafsir Al-Qur'anil Azim. Yang dimaksud dengan wal mu'minun di situ adalah orang yang beriman menengok amal keluarganya. Maka almarhumah dari alam barzakh menengok amal kita malam ini. Kira-kira menengok kita ini berkumpul, senang tak mereka? Senang. Ruh bisa menjawab salam, ruh bisa menengok, dan ruh bisa bertemu dengan ruh orang yang hidup. Kapan ruh kita ini yang hidup ini bertemu dengan ruh mereka yang di alam barzakh? Ketika sedang tidur malam. Jadi ketika saya berjumpa dengan almarhumah mak saya dalam mimpi, maka sesungguhnya ketika itu ruh saya berjumpa dengan ruh mak saya, betul-betul berjumpa di alam ruh. Yang satu lagi digenggam Allah, yumsikur ruh, digenggam Allah SWT, tak masuk lagi ke jasad. Sedangkan yang kita, ruh itu masuk balik ke jasad. Itulah mengapa pagi kita katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang sudah mengembalikan ruhku. Saya bermimpi berjumpa dengan almarhumah mak saya, diludahinya telapak tangan saya, dihembuskannya telapak tangan. Saya tengok dalam kitab Ta'wil Ahlam Ibnu Sirin, maknanya akan mendapatkan rezeki. Apalah rezeki yang akan dapat nih? Telapak tangan. Lama saya mikirkan, apalah rezeki? Rupanya mau menikah sama Ustazah Fatimah. Kirimkan Allah SWT. Kita hanya tahu setelah kejadian. Jadi ruh-ruh itu berjumpa. Tak bisa di-request, tak bisa dipesan. Bolak-balik membaca Al-Fatihah, membaca Yasin, rindu ingin berjumpa, tak bisa. Tapi kita tetap bisa. Apa yang bisa kita kirimkan dari alam dunia ini kepada mereka? Yang pertama, yang tidak ada ikhtilaf antar ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semuanya sepakat. Yang tidak ada ikhtilaf adalah doa. Makanya nanti di akhir majelis kita mendoakan almarhumah dan arwah orang-orang tua kita semua, kita doakan insyaallah. Tak ada ikhtilaf. Makanya Bapak Ibu, tetangga, jiran, kawan, sahabat, apalagi anak, kalau teringat langsung doa Allah maghfirlaha warhamha.
Dibuka dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin, salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sependek-pendek doa 4. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Cukup. Yang kedua, bagaimana kita bisa nyambung lagi dengan almarhumah? Dengan mengirimkan tahlil. Makanya tahlil. Apa acaranya tadi? Tahlil. Tahlil. Karena isi dia tahlil. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tahlil itu sampai. Tasbih, tahmid, takhtim, tahlil, istighfar, sholawat. Itu dihadiahkan kepada almarhumah sampai. Kalau anak kandung tak perlu dia sebut, ya Allah sampaikanlah kepada almarhumah ibuku, tak perlu. Otomatis sampai. Tapi kalau orang lain, kita ucapkan, ya Allah sampaikanlah pahala bacaan kami dari surat Al-Fatihah, surat Yasin, Qul huwallahu 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, Al-Fatihah sekali, pangkal Al-Baqarah, Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati sampai akhir. Maka itu sampai kepada orang yang beriman. Dalilnya, ketika anak Umar bin Khattab namanya Abdullah bin Umar bin Khattab berpesan, nanti kalau aku sudah meninggal dunia, kalian bacakan Al-Fatihah, pangkal Al-Baqarah dan ujung Al-Baqarah. Lalu kemudian yang sampai lagi adalah sedekah. Datang seorang sahabat Nabi namanya Sa'ad. Ya Rasulullah, ya ummi matat. Mak saya sudah pindah ke alam barzakh. Afa atasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah sampai enggak ke dia? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, suqiyal ma, memberi air minum. Pergi dia mengambil cangkul, digalinya sumur. Kata dia, kuwakafkan sumur ini untuk kaum muslimin. Itu maka mewakafkan sumur bor, membangun masjid. Maka ini adalah amal yang mengalir untuk almarhumah. Apalagi anak beliau calon dokter. Nanti beliau kita doakan menjadi dokter. Habis itu dokter spesialis insya Allah. Dia membuat amal-amal sosial. Kami, kalau panjang umur kami masih sehat, inilah nanti yang akan kami bawa masuk amal sosial ke Talang Mama, ke Bagan Benio, operasi bibir sumbing, operasi cek kesehatan gratis. Itulah yang mengalir kepada almarhumah. Jadi tidak ada kata putus asa. Hanya sekedar kita tak bisa menengok. Itu pun bisa kalau Allah kasih melalui mimpi, bisa. Ada seorang dalam kitab Ar-Ruh, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ada seorang mimpi berjumpa dengan kawannya yang sudah meninggal. Dalam mimpi itu kawannya mengatakan, kau pergi ke rumahku, masuk ke dapur, kau buka, ada di situ tanah liat yang dibuat untuk tembikar. Nanti di situ ada tembikar telungkup, kau buka tembikar itu, ada duit di bawah, bayarkan hutangku. Sampai sedetil itu mimpi itu. Jadi bisa roh itu berjumpa, tapi tak bisa kita pesan, tak bisa kita request. Itu hanya kuasa Allah SWT. Paling banyak riwayat tentang mimpi berjumpa roh dalam kitab Ruh yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Udah ada terjemahan bahasa Indonesia. Saya termasuk yang suka membaca itu karena kita penasaran apa sebetulnya yang terjadi setelah kematian. Lalu kemudian yang sampai lagi kepada almarhumah adalah umrah. Kita doakan panjang umur, sehat badan anak-anak almarhumah, keluarga melaksanakan haji dan umrah. Lalu kemudian haji pertama untuk diri sendiri, umrah pertama untuk diri sendiri, umrah yang kedua, labbaik Allahumma umrah. Saya laksanakan umrah untuk almarhumah, maka pahalanya sampai. Dalilnya adalah hadis Nabi ketika ada seorang sahabat, kata dia, labbaik Allahumma syubrumah. Aku menghajikan Syubrumah. Nabi bertanya, siapa yang kau hajikan? Syubrumah. Siapa Syubrumah itu? Saudaraku. Kata Nabi, hajikan dulu dirimu, baru kau hajikan Syubrumah. Itu menunjukkan haji sampai. Amal yang sampai lagi kepada almarhumah di alam barzakh adalah puasa. Itu tak ada ikhtilaf antar ulama. Man mata, siapa yang meninggal dunia wa alaihi siyamun, punya utang puasa, soma'an huwa liyuhu, maka ahli warisnya melaksanakan puasa. Jadi kalau Bima, Deva melaksanakan puasa sunat, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bait 13, 14, 15, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Nabi Daud, maka pahalanya mengalir kepada almarhumah. Jadi hadis-hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa tak terputus hubungan kita. Saya sampai hari ini setiap Rabu subuh
kami siapkan sarapan pengajian, saya hadiahkan pahalanya untuk almarhum almarhumah. Begitu juga setiap bulan ada paket dari yayasan untuk fakir miskin anak yatim di kampung, di Asahan, itu juga untuk almarhum almarhumah. Kemarin berkurban 7 orang, saya, Ustazah, Hazik, Sami, Sadim, kemudian yang 2 lagi almarhum almarhumah. Dan doa tak pernah putus. Saya tidak membaca dalam Al-Quran, tak baca dalam hadis, tak juga saya baca dalam kitab. Saya temukan sendiri bahwa ketika pikiran saya ingat kepada emak ini, begitu ingat, langsung saya hanyut di dalam ingatan itu. Ingat saya misalnya tiba-tiba entah sedang duduk di airport atau lagi sedang baca buku atau tiba-tiba teringat. Begitu teringat, saya seperti pindah ke alam lain, menyesali diri sendiri. Kenapa lah tak ku bawa dia dulu jalan ke Malaysia? Kenapa dia tak ku bawa ke Brunei Darussalam? Kenapa waktu dulu umroh tak ku bawa dia tawaf berjalan bersama? Jadi untuk menghentikan pikiran itu supaya dia tak berjalan, saya menemukan sendiri, begitu ingat langsung saya baca Al-Fatihah. Sampai hari ini. Kadang sedang nyetir, tiba-tiba pikiran saya itu berpindah ke situ. Atau lagi makan, dijamu orang makan, enak makanan tuh, teringat. Nah, itu seakan-akan berpindah dari tempat itu langsung hanyut di bawahnya. Bagaimana menghentikan pikiran itu supaya tak hanyut? Saya menemukan sendiri, baca Al-Fatihah. Maka sampai hari ini setiap saya ingat, saya bacakan Al-Fatihah untuk almarhumah Al-Fatihah. Dengan baca Al-Fatihah itu dia seperti terhenti, stop, dan kita balik ke alam kita. Tapi kalau ada orang mengatakan, nanti dengan berjalannya waktu lama-lama kematian itu sakitnya akan hilang. Bagi saya tidak. Saya tak pernah merasakan kematian itu hilang dengan berjalannya waktu. Bagi saya hilangnya sakit berpisah karena kematian itu, obatnya itu cuma satu. Obatnya itu adalah kita meninggal dan berjumpa di alam barzakh. Itulah baru hilang sakit. Dulu saya berpikir bahwa ini hidup di dunia dan setelah ini nanti akan mati pindah ke alam barzakh. Tapi setelah mak saya meninggal, saya punya pandangan yang berbeda. Kalau sekarang aku hidup, aku dengan orang yang kusayangi, istriku, anakku. Tapi kalau aku nanti meninggalkan ini, aku pindah, aku bersama dengan orang yang menyayangiku. Bedanya cuma itu saja. Sekarang aku bersama dengan orang yang kusayangi. Tapi kalau aku meninggal, aku akan bersama dengan orang yang menyayangiku. Bukan berarti saya mengatakan istri saya tak sayang sama saya. Maksud saya, ada orang yang lebih sayang ke kita, yaitu emak kita, ibu kita. Jadi sebetulnya itu saya dapatkan dari sepupu saya. Dia bercakap pendek, tapi cakap dia itu masuk ke hati saya. Saya nasihati dia begini, Bang, hati-hati, abang udah tua, banyak istirahat, jangan peras tenaga. Kita ini udah tua, tak tahu kapan meninggal. Terus dia jawab singkat, aku kalau meninggal aku jumpa sama emak, katanya. Tapi cakap dia itu masuk ke hati saya. Oh iya, kalau meninggal jumpa sama emak, katanya. Membuat saya merubah cara pandang. Dulu saya berpikir bahwa aku di dunia ini begini-begini, nanti kalau sudah mati aku selesai. Rupanya enggak. Sekarang kalau aku mati, aku jumpa dengan emak. Aku jumpa dengan orang-orang yang kusayang. Jadi betapa kita tidak hanya mendapatkan ilmu itu dari buku, tidak dari kitab, dari cakap orang pun kita bisa mendapatkan. Gak apa-apa mati, kata dia. Kalau mati aku jumpa dengan emak, kata dia. Nah, jadi begitulah saya menghadapi hidup. Selagi saya masih hidup, saya mengajar, saya ceramah, saya di pondok. Sekarang saya dengan Ustaz Jamal, kami sibuk mengurus izin Az-Zahra Institute untuk supaya anak-anak bisa kuliah. Jadi sebetulnya hidup kita ini kalau ditanya, kalau kita renung-renung, apalah guna hidup? Hidup ini menunggu mati. Sama macam cakap almarhumah. Kata dia, kita ini menunggu giliran, kata dia. Cakap almarhumah itu yang ke ustazah itu dicakapkannya waktu ke saya, kita ini menunggu giliran. Betul. Nah, dulu waktu di Mesir, besok datang ya ke rumah kawan dia udah tamat, dia mau balik nih ke Riau. Besok datang ya ke rumah kawan kita orang Jawa, dia akan mau balik ke Surabaya. Begitu juga sekarang nih. Saya perhatikan kawan-kawan satu-satu balik. Dan tak lama masanya kita pun akan selesai. Dan kita pun, makanya bunyi doa ziarah itu, wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Kami pun juga akan bersama dengan kamu. Yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin. Bedanya adalah kalian duluan, kami akan menyusul belakangan. Jadi
Kalau kita memahami kematian itu begitu, kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan. Kita hanya sekedar pindah, dan kematian bukan pindah yang pertama. Toh sebelumnya kita juga udah pernah pindah. Dari alam arwah kita pindah ke alam rahim, dari alam rahim kita pindah ke alam dunia, dan dari alam dunia kita pindah ke alam barzah. Sampai akhirnya nanti masuk ke alam yang terakhir, alam keempat. Idzas sama'u fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan lautan diledakkan. Wa idzal quburu bu'athirat, semua yang dikubur dibangkitkan, ditiupkan sangkakala. Dan pada saat itu kita pun bangkit lagi menghadap Allah. Pada saat itu ruh berjumpa balik dengan jasad. Jadi masuk surga itu bukan ruh. Kalau masuk surga itu ruh, tak mau kita masuk surga, berarti masuk surga mimpi. Siapa mau masuk surga cuma mimpi? Masuk surga itu bukan ruh. Masuk surga itu ruh dengan jasad. Tapi jasad kita udah dimakan cacing tanah. Enggak. Ada satu di badan kita ini yang tak hancur. Azmudzanam. Tulang belakang paling ujung, paling bawah. Dan ternyata tulis nanti di internet, apa bagian tubuh yang tidak hancur. Ternyata tulang itu tak hancur. Tulang itu akan kembali utuh balik, hidup balik, dan kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah maka kita selalu tiap malam baca, wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdar. Muhdarun artinya dihadirkan. Diulang sekali lagi, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdar. In kanat illa sayhatan wahidatan, satu kali teriakan pekikan malaikat, lalu semuanya mati. Berteriak sekali lagi, hidup, dan kita pun akan dikumpulkan di hadapan Allah. Kita hidup balik. Datang seorang kafir namanya Ausi bin Wa'il, membawa tulang yang sudah kering. Lalu dia tanya ke Nabi, "Ayuhyi rabbuka hadzal 'azama ba'da ma baliya wa ramma?" Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sanggup tak Tuhan kau menghidupkan tulang ini? Nabi diam. Datang malaikat Jibril membawakan ayat. Apa kata malaikat Jibril? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakan kepada dia, katakan kepada si Ausi bin Wa'il yang tak percaya, bahwa sebagaimana Allah dulu menciptakannya pertama kali, maka Allah maha mudah untuk mengembalikannya. Dulu Abdul Somad ini tak ada Abdul Somad. Lalu diciptakan Allah, sekarang menjadi ada. Setelah ada ini dibuatnya dan nanti menjadi tak ada. Kalau sebelumnya tak ada menjadi ada, dia mampu. Apalagi membuat yang pernah ada lalu menjadi tidak ada, lalu balik lagi. Sangat mudah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Hidup balik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu kita akan melewati beberapa proses, tegak di padang mahsyar, menunggu syafaat uzma dari Nabi Muhammad, lalu kemudian titian siratal mustaqim, timbangan amal, sampailah pada akhirnya. Itu yang kita ulang 3 kali. Salamun qaulam min rabbir rahim, salamun qaulam min rabbir rahim, salamun qaulam min rabbir rahim. Salam, kamu mendapatkan ucapan selamat datang. Qaulan, ucapan min rabbir rahim, dari Allah, masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat ucapan itu. Waktu masuk ke dalam surga, orang-orang beriman itu mencari sahabatnya yang dulu sama di dunia. Orang beriman tak mau masuk surga sendirian. Ketika dia masuk ke dalam surga, dicari-carinya, dan dia minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, aku sudah mencari sahabatku, tetapi dia ternyata tak ada di sini. Karena tempat di sana cuma 2, surga dengan neraka. Maka kata Allah SWT, cari sahabatmu yang imannya sebesar duit dinar. Dinar itu duit logam, beratnya 4,25 gram, macam duit logam. Dicari koin, dicarinya, dapat. Habis itu dia mengadu lagi kepada Allah. Hadisnya hadis Sahih Bukhari tentang syafaat. Ya Allah, aku sudah mendapatkan kawan-kawanku yang imannya sebesar duit logam. Maksud duit logam itu iman kecil. Ada lagi yang ingin ku selamatkan. Sebesar apa kata Allah? Imannya sebesar biji sawi. Kata Allah Ta'ala, kau masuk, kau cari. Dia diciptakan Allah seperti protek yang melindungi dirinya hingga tak terbakar. Dapatnya iman kawannya itu sebesar biji sawi, diselamatkannya. Itulah yang disebut dengan syafaat orang beriman. Tidak mesti ulama. Bahkan ada yang di dunia ini dia macam orang biasa aja. Dia bukan ulama, dia bukan ustadz, dia tak ceramah, tapi rupanya hatinya bersih. Kita menghadap Allah ni, yauma la yanfa'u malun, pada hari itu tak ada guna harta, wala banun, tak ada guna anak, illa man atallaha, kecuali orang yang menghadap Allah biqalbin salim. Biqalbin salim, dengan hati yang bersih.
Menghadap Allah ini yang bekal kita menghadap Allah ini satu, hati yang bersih. Jadi banyak orang-orang yang bukan ustadz, bukan ulama, bukan profesor, doktor, bukan kiai, bukan buya, bukan habib, hanya orang biasa tapi hatinya bersih. Mungkin orang itulah yang menyelamatkan kita. Makanya tak boleh kita menyepelekan orang, tak boleh kita menganggap orang remeh. Mungkin karena dia susah, tapi rupanya hati dia tulus, hati dia bersih. Boleh jadi dialah yang menarik tangan kita nanti masuk ke dalam surga. Ada seorang sahabat memeluk Nabi kuat. Kata Nabi, kenapa kau peluk aku? Aku budak, aku miskin, aku hamba sahaya. Macam mana nanti di akhirat aku tak yakin dekat dengan engkau ya Rasulullah. Kata Nabi, almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia sayang. Saya yakin dan percaya, Bapak Ibu yang hadir malam ini, tumpah ruah semua. Ini pastilah ungkapan rasa kasih sayang. Sebagai, ada yang berjumpa sebagai keluarga, ada yang berjumpa sebagai jiran, ada yang berjumpa sebagai kawan kuliah, ada yang berjumpa satu majelis pengajian, ada yang berjumpa. Kita bertemu nih macam-macam jaringan kita. Maka saya yakin dan percaya yang hadir malam ini karena kasih sayang. Sebagaimana kita berjumpa di dunia ini, insya Allah dijumpakan Allah juga nanti di akhirat. Itulah perjalanan roh di 5 alam. Alam arwah, roh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Setelah kita pahami hakikat ini, maka kita melihat dunia ini, man arafat dunia hanan alaih. Siapa yang paham tentang hakikat dunia, ringan bagi dia dunia. Tak sampai setengah sayap nyamuk. Takap seekor nyamuk, tengok sayapnya ada 2, yang 2 itu dipotong lagi, tak sampai setengah sayap nyamuk. Jadi kalau hari ini kita kaya, ya tak sampai setengah sayap nyamuk. Jangan terlalu sombong. Kalau hari ini kita berkuasa, pun tak sampai setengah sayap nyamuk. Pada akhirnya kita akan menghadap Allah. Berapa banyak orang Pekanbaru ini yang kaya-kaya, yang pejabat-pejabat, yang hebat-hebat, habis. Pada akhirnya kita akan menghadap Allah SWT. Yang kekal abadi hanyalah wal baqiyatus sholihat. Hidup hanya sepotong kenangan. Hidup hanya sepotong kenangan. Maka tinggalkanlah kenangan yang baik. Saya mengenang almarhumah, istri dari sahabat saya, dan beliau pun sahabat saya, maka kenangan baik. Yang saya sesalkan, saya cakapkan ke ustazah, yang ku sesalkan, sudah beberapa kali, nanti Idul Fitri mau ku bawa ustazah ke sini. Nanti mau ku bawa, besok lah. Maka mengambil pelajaran dari sini. Kalau kita mau datang, tak usah nunggu Idul Fitri. Kalau kita mau mengasih sesuatu, tak usah menunggu hari ulang tahun. Tak usah datang, karena kita tak tahu kematian kapan datang. Kalau mau dicari sesal-sesal, tak boleh sebetulnya kita menyesali. Tapi saya ingin mengambil pelajaran dari itu, bahwa berkawan. Tapi semua itu terobati karena kemarin kita sudah buat reunian. Reuni 30 tahun, Alhamdulillah sempat terlaksana. Nah, jadi sambung silaturahim. Jumpa silaturahim, sambung pengajian, ibu-ibu di sini wirid yasin di Masjid Amilin, buat pengajian, pertemuan. Karena kita tak tahu kapan kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Ada kata-kata saya menyinggung perasaan tidak berkenan di hati. Bil khusus kepada keluarga besar almarhumah saya mohon maaf. Ustaz Jamal, Ananda, Bima, Deva, semua adik-adik almarhumah. Mudah-mudahan keluarga almarhumah, mudah-mudahan semua diberikan kekuatan insyaallah. Kita ambil pelajaran wa kafa bil mauti wa'izah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selamat untuk Hai Guys Official. Semoga liputannya menjadi inspirasi buat anak-anak muda.